Oke, halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi di sini gue pengen bikin tutorial gimana sih cara ngerjain project UTS webnya step by step ya. Oke, langsung aja. Jadi step yang pertama, teman-teman bisa baca dulu aja modul yang udah gue buat ya. Jadi di sini modulnya udah ada penjelasan rincinya terkait projectnya apa ya. Nah ini juga kalau ada yang plagiat nih, nanti siap-siap aja nilainya 0 ya. Nah ini teman-teman silahkan dibaca dulu aja ya untuk modul UTS-nya di sini ya, penjelasan UTS-nya di modul. Nah ini ada ketentuannya juga, terus juga ada deskripsi projectnya itu kayak gimana ya. Nah ini juga ada fitur-fitur dari aplikasinya gitu. Terus juga ini ya, gue udah cantumin gimana cara ngupload ke GitHub dan ngupload ke kreasinya ya. Terus di sini juga gue udah buat contohnya nih. Gue buat tampilan contoh doang ini ya, frontendnya gimana, terus backendnya gimana gitu. Nah ini teman-teman kalau improve boleh banget ya. Terus juga di sini ada referensi videonya. Kalau misalkan teman-teman bingung nih gimana sih cara bikin CRUD gitu ya. Nah ini teman-teman bisa tonton aja videonya di sini ya. Nah ini coba kita lihat. Nah ini teman-teman kalau misalkan bingung gimana cara bikin CRUD, terus juga gimana ngehubungin database, bisa tonton di sini ya, yang dari PDO nih. Terus tonton aja sampai yang CRUD-nya ya. Jadi karena kita bikin CRUD, teman-teman tonton aja sampai yang untuk nge-push data gitu. Nah ya, udah. Kalau teman-teman udah coba baca modulnya, hal yang teman-teman lakukan setelahnya adalah teman-teman bisa download database-nya ya. Jadi di sini gue udah cantumin nih database-nya nih. Atau kalau teman-teman pengen bikin database dari awal juga boleh banget. Ini gue cantumin database-nya buat ngemudahin teman-teman ya. Nah ini jadi di-download aja. Nah kalau udah di-download, teman-teman import ya. Jadi buka PHP My Admin-nya. Nah ini terus bikin aja database baru, misalkan e-commerce gitu ya. Nah terus langsung teman-teman import aja si database-nya ya kalau udah dibuat database baru. Nah jadi seperti itu untuk step keduanya, teman-teman download, habis itu teman-teman import ya. Nah kalau udah, terus teman-teman bisa cari template front end ya. Jadi teman-teman boleh pakai template, ataupun teman-teman pengen buat dari awal gitu menggunakan Bootstrap dan layout itu juga boleh banget. Jadi silahkan coba teman-teman cari aja template. Misalkan di sini gue cari template Bootstrap ya. Nah ini teman-teman bisa buka website bootstrapmate.com. Nah ini ada template-nya banyak ya. Jadi misalkan website yang gue buat nih, misalkan ini contoh website yang gue buat. Nah ini ya. Jadi di sini gue pakai template-nya itu gue pakai yang Arsign ya. Nah ini teman-teman gak harus sama pakai template-nya, coba bedain aja ya template-nya ya. Nah ini kan udah banyak nih. Coba teman-teman pilih salah satu, atau kalau pengen buat dari awal juga boleh banget. Oke, jadi itu teman-teman cari aja template Bootstrap, ataupun teman-teman coba bikin dari awal ya tampilan front-end-nya. Nah kalau udah dicari template-nya, teman-teman udah nemu yang pas, terus teman-teman bikin tampilan untuk menampilkan semua produk ya. Jadi di sini coba kita lihat fitur aplikasinya, kan di sini ada halaman daftar produknya ya. Jadi kalau kita klik nah ini, jadi di sini ada halaman yang menampilkan semua produknya ya. Jadi teman-teman buat halaman yang menampilkan semua produk dari database gitu. Nah jadi ini tinggal di for each aja ya. Jadi teman-teman koneksiin ke database-nya, terus tinggal di for each aja gitu. Nah kalau udah, teman-teman buat tampilan yang menampilkan detail produk ya. Jadi ini halaman detail produknya. Jadi misalkan kalau gua klik detailnya nih, dia bakal menampilkan tampilan detail dari produknya ya. Nah ini ya, detail produknya, ada nama, harga, dan lain-lain gitu ya. Jadi tadi setelah teman-teman buat tampilan untuk menampilkan semua produk dari database, teman-teman buat
tampilan yang menampilkan detail dari suatu produk ya. Nah kalau udah, teman-teman selanjutnya bikin nih tampilan untuk menampilkan form pesanan. Nah ini coba kita klik beli produk atau misalkan klik pesanan di sini juga bisa ya. Nah ini beli produk ini dia bakal nampilin nih halaman pemesanan produknya ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman isi formnya, dia bakal jadi dia bakal ngirim datanya ke database masuk ke pesanan ini ya. Nah itu untuk halaman form pesanan produknya. Nah tadi yang produk ya, jadi teman-teman nampilin data produk. Jadi teman-teman buat tampilan yang menampilkan semua data produknya ya. Nah kalau udah, terus teman-teman bikin tampilan admin. Di sini teman-teman bisa pakai admin LT aja. Nah ini tampilan admin LT kan kita udah belajar di minggu keempat ya. Nah ini teman-teman buka aja modul praktikum 4-nya. Di sini teman-teman bisa pakai admin LT yang ini ya, biar nggak usah bikin dari awal lagi nih. Nah ini kan ini tampilannya udah gue buatin nih ya, yang kemarin pas praktikum keempat. Nah ini teman-teman bisa pakai yang ini ya, nanti tinggal diganti aja konten-kontennya. Jadi teman-teman buat tampilan admin. Nah ini contoh tampilan adminnya ya. Jadi nanti ada dashboardnya, teman-teman tulisin aja misalkan nama teman-teman siapa, terus kelas berapa, sama NIM-nya apa ya. Nah untuk tampilan admin sendiri, di sini dia itu nampilin 3 menu ya. Jadi dia nampilin produk, terus nanti nampilin kategori, sama nampilin pesanan ya. Nah ini coba kita lihat di sebelah kiri ini ada produk, kategori, sama pesanan. Nah terus kalau udah teman-teman buat tampilan adminnya, teman-teman buat CRUD produk ya. Jadi kalau kita klik produknya, jadi dia bakal nampilin CRUD-nya ini ya. Jadi di sini ada create-nya, nambahin produk. Nah ini kalau misalkan kita isi, nah ini ya kayak gini. Terus nanti data yang kita isi itu dia itu bakal kekirim ke database ya. Nah ini coba kita simpan, kita scroll ke bawah. Nah ini udah masuk ke database ya datanya ya. Jadi seperti itu. Terus kalau kita klik detail, nah ini dia bakal nampilin detail dari produknya. Nah kalau edit, dia bakal ngedit datanya. Nah kalau kita klik delete, kita klik OK, nanti dia bakal ngapus datanya. Nah tadi datanya udah kehapus ya. Jadi itu fungsi CRUD untuk produknya. Terus teman-teman juga buat CRUD untuk kategori ya. Nah ini data kategorinya juga teman-teman buat CRUD-nya sama kayak yang ada di produk gitu. Lalu nah ini CRUD-nya produknya, pastiin jalan CRUD-nya, dan kategorinya juga jalan CRUD-nya ya. Nah terus kalau klik pesanannya, nah ini teman-teman tampilin aja ya. Jadi tampilin aja data-data pesanannya, nggak usah dibikin CRUD. Jadi tinggal ditampilin aja nih dalam bentuk tabel gitu. Nah jadi seperti itu ya untuk tampilan adminnya. Jadi dia itu menampilkan 3 menu. Jadi ada produk, ada kategori, sama ada pesanan ya. Nah ini pastiin CRUD-nya ini jalan ya. Jadi yang penting itu CRUD-nya jalan gitu kan kalau nunggu jalan diajak doi itu lama. Jadi pastiin CRUD-nya ini jalan itu. Oke itu aja untuk tampilan adminnya. Jadi silahkan teman-teman coba dilihat dulu lagi aja ya untuk tampilannya. Terus teman-teman coba baca nih modulnya nih. Ini ada ketentuan sama deskripsinya, ada fitur-fiturnya juga ya. Nah kalau udah, silahkan teman-teman upload ke Kreasi ya. Jadi nanti teman-teman upload ke GitHub dan ke Kreasi. Cara nguploadnya gimana? Cara nguploadnya di sini udah gue buatin modulnya ya. Nah ini cara ngupload ke Kreasinya, teman-teman bisa baca di sini. Nah terus pastiin teman-teman tonton video di sini ya. Jadi ini ada link tutorialnya. Jadi pastiin teman-teman tonton videonya.
Soalnya nanti di kreasinya ini teman-teman kan harus menggunakan database ya. Jadi teman-teman tonton dulu aja nih. Nanti di situ bakal dijelasin gimana sih cara impor database-nya gitu. Oke. Jadi itu aja teman-teman untuk step by step gimana sih cara ngerjain project UTS ya. Oke, jadi itu aja dari gue. Semangat teman-teman. Semoga nanti prosesnya dimudahkan ya. Oke.